Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'alahu khalifatan fil ard. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, mari kita untuk selalu menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah dengan menikmati apa yang telah ada dan menerima apa yang menjadi ketentuan Allah kepada kita. Salawat dan salam semoga hati kita selalu tumbuh untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Tentu cinta itu hadir dalam kehidupan kita dengan meneladani berbagai sikap dan perilaku Rasulullah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan topik yaitu tentang keluarga sebagai pilar kekuatan umat. Salah satu ayat yang sering kita dengar bahwa kita punya tanggung jawab terhadap keluarga adalah seperti yang khatib bacakan di awal, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Menurut guru kita Profesor Quraisyah menyatakan, ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa dakwah dan pendidikan itu harus bermula dari rumah. Karena itu kita sering mendengar istilah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Hadirin sekalian, kenapa rumah menjadi gambaran surga bagi kita? Karena apa yang terdengar oleh anak dan keluarga, apa yang disaksikan oleh anak dan keluarga, itu adalah salah satu sebab yang bisa mengantarkan ia merasakan surga. Satu hal yang pasti menjamin kebahagiaan hidup kita hadirin adalah jika kebaikan selalu terdengar oleh dua telinga, jika mulut terucap dengan santun, dan perilaku selalu membawa kenyamanan buat orang lain. Itulah sesungguhnya hakikat surga di dunia. Surga yang paling dekat dengan kita dalam kehidupan ini itu adalah apa yang mendatangkan kebahagiaan. Sehingga seorang agamawan mengatakan, apa yang kamu bisa lakukan untuk mengajarkan perdamaian dan kasih sayang, maka pulanglah dan cintailah keluargamu. Justru sebaliknya hadirin, bisa jadi baiti nari, bisa jadi rumahku itu menjadi ibarat neraka bagi kita. Kapan? Jika seorang ayah membiarkan saja anaknya jauh dari agama. Ia bangga pada karir anaknya, padahal karir yang ia jalani tak sejalan dengan ajaran agama. Ia tak diajarkan bagaimana mencintai dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu Allah katakan, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini berarti hadirin, jika keluarga tak diajari, tak dididik, lepas tanggung jawab, bisa jadi ia merasakan neraka. Minimal ia tak punya kepastian dalam hidup ini. Minimal hidupnya akan sengsara, tak merasakan kebahagiaan dalam hidup.
Karena sesungguhnya neraka yang paling dekat dari kita dalam kehidupan ini itu adalah ketidakbahagiaan dan kesengsaraan dalam hidup kita sehari-hari. Hadirin sekalian, karena itu Wahbah Zuhaili mengatakan, alimu, ajarilah mereka, wa'adibu, didiklah mereka, sebab keluarga bukanlah sekedar ikatan biologis saja antara ibu dengan anak, tetapi mengikat satu tanggung jawab dan amanah yang harus dijalankan. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu pertanyaannya, mengapa penting menjaga keluarga, bahkan ia dianggap pilar kekuatan umat? Pertama hadirin, tak ada warisan yang paling berharga dan paling berarti bagi seorang ibu dan bapak kecuali ia mampu melahirkan dan mendidik keturunan yang baik. Sayangnya hadirin sekalian, mungkin tak sedikit itu berarti banyak dari orang tua yang lebih fokus menitipkan harta warisan sehingga ia mati-matian mengumpulkan harta ketimbang mempersiapkan generasi, mempersiapkan keturunan yang baik buat agama dan kemanusiaan setelah ia tiada. Sebab hadirin, harta warisan itu akan menjadi rebutan keluarga, tapi keturunan yang baik akan menjadi rebutan untuk umat manusia. Bukankah hadirin, investasi jangka panjang, amal jariah yang terus mengalir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah titipan generasi yang baik bagi kita, karena waladun soleh yad'ulah, anak yang soleh, anak yang mampu mendoakan kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah tiada. Hadirin sekarang, yang kedua adalah sebagai pilar kekuatan umat, karena peran keluarga bagian melanjutkan estafet manusia sebagai khalifah. Kita sebagai khalifah semua ditugaskan untuk punya kewajiban mencintai negara kita sendiri, mencintai negeri kita sendiri, memelihara bumi ini, bahkan menciptakan kemaslahatan atau kebaikan kepada sesama. Itu sebabnya hadirin, ada ungkapan yang mengatakan, didiklah anakmu 25 tahun sebelum lahir. Kenapa ada ungkapan ini? Ini sebagai penegasan bahwa keluarga, kedua orang tua menjadi salah satu penentu untuk membawa dan menciptakan khalifah yang baik di muka bumi ini. Dari keluargalah penentu untuk memberikan kemaslahatan dan manfaat kepada sesama manusia. Salah satu buktinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan semua untuk memilih pasangan, fa'far bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah, nikahilah perempuan yang dianggap baik agamanya, yang baik akhlaknya. Jika itu yang dipilih, engkau pasti bahagia dan beruntung. Pesan Nabi ini hadirin sangat masuk akal. Kenapa? Sebab dari rahim perempuanlah yang baik agamanya, perempuan yang tulus dan lembut mendidik akan melahirkan manusia yang terbaik. Sehingga kita sering mendengar syair Arab mengatakan, al-ummu madrasatul ula, dari seorang ibulah sekolah pertama yang didapatkan oleh anak dari orang tuanya. Semoga kita semua hadirin bagian dari kelompok manusia yang mampu melahirkan, menitipkan keturunan yang baik untuk kemaslahatan agama dan bangsa. Barakallahu li wa lakum fi Qur'an.